Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kita masih bertemu di semester genap ini meski masih dalam keadaan pandemi. Setelah libur panjang, tetap semangat ya belajarnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan semester kemarin tentang peluang. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. 4. Peluang kejadian. Yang pertama, bagian yang akan kita bahas adalah A. Peluang suatu kejadian. B. Peluang kejadian majemuk. Satu-satu ya. Yang pertama adalah A. Peluang suatu kejadian. Bagiannya ada 1. Ruang sampel dan titik sampel. 2. Cara menentukan ruang sampel. 3. Frekuensi relatif. 4. Peluang suatu kejadian. 5. Frekuensi harapan. 6. Peluang komplement suatu kejadian. 1. Ruang sampel dan titik sampel. A. Ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. B. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. C. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. D. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, 1. Ruang sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin adalah dadu, ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 3. Kejadian muncul mata dadu ganjil dari ruang sampel 1 sampai 6, maka mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. 2. Cara menentukan ruang sampel. Contoh, 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Pada keping uang logam itu hanya ada sisi angka dan sisi gambar. Yang pertama kita buat tabel dengan tabel yaitu K1 koin 1, K2 koin 2, sisinya ada angka gambar, maka sampelnya atau ruang sampelnya terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Yang B dengan pohon faktor, sama caranya. Koin pertama sisinya ada angka, ada gambar. Koin kedua berarti ada angka, ada gambar, angka gambar, maka diperoleh ruang sampel AA, AG, GA, GA. Selanjutnya, contoh soal. Pada pelemparan 2 mata dadu setimbang sekaligus, peluang muncul jumlah mata dadu adalah bilangan prima sama adalah jumlah mata dadu adalah bilangan prima sama. Nah, maka kejadian muncul jumlah mata dadu bilangan prima kita simbolkan dengan NP sama dengan 15. S, ruang sampelnya ada 36, bisa dihitung 6 dadu kedua, 6 dadu pertama. Sehingga bilangan primanya adalah NP per NS. Sehingga diperoleh 15 per 36 sama dengan 5 per 12. Nah, frekuensi relatif itu rumusnya banyaknya muncul kejadian A dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan peluang kejadian A. NS adalah banyaknya anggota S. NA banyaknya anggota A. Nah, dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.
A. Besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. 0 kurang dari sama dengan P, A kurang dari sama dengan 1. B. Jika A sama dengan himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau PA sama dengan 0. Artinya kejadian A mustahil terjadi. C. A sama dengan S, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Contoh soal. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10, yaitu pembahasannya merupakan peluang kejadian saling lepas. P 9 atau 10. Peluang 9, peluang 10 sama dengan, karena atau berarti dijumlahkan 4/36 ditambah 3/36. Bisa dibuat tabel ya untuk lebih mudahnya, sehingga diperoleh 7/36. NS sama dengan 2 dadu, itu 36 ruang sampelnya. NK 9, peluang munculnya jumlah mata dadu 9 itu ada 3,6, 6,3, 4,5, 5,4. Nah, jumlahnya ada 4. NK itu sama dengan NK 10 atau peluang jumlah mata dadu 10 itu ada 3, terdiri dari 4,6, 6,4, 5,5. Sehingga diperoleh peluang kejadian jumlah mata dadu 9, 4/36, peluang munculnya dadu berjumlah 10, 3/36. 5. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Frekuensi harapan suatu kejadian dirumuskan dengan FH A sama dengan peluang A dikali N. Keterangan bisa dibaca lagi. Peluang kejadian A itu PA, N banyaknya percobaan. Frekuensi harapan A itu adalah frekuensi harapan kejadian A. Contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu 2 adalah NA-nya 1, karena mata dadu 2 hanya ada 1. NS-nya 6, jumlah semua mata dadu N, banyaknya percobaannya adalah 90. Maka diperoleh, peluang sama dengan NA/NS. NA-nya 1, NS-nya 6, 1/6, maka frekuensi harapan sama dengan PA, peluang munculnya kejadian A dikali N, 1/6 dikali 90 sama dengan 15. 6. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Komplement A ditulis A aksen atau A komplement, A pangkat C. Peluang kejadian bukan A ditulis P dalam kurung A aksen. Maka P A aksen atau peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Atau peluang kejadian A ditambah peluang komplement A sama dengan 1. Terima kasih, selamat belajar. Nah, dari sini kita lihat 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama, 1 kali peluang mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah ruang sampelnya dadu ada 36. Jumlah mata dadu 5 sama dengan 4, yaitu 1,4, 4,1, 2,3, dan 3,2. 1, 2, 3, 4, jumlahnya 4. Jumlah mata dadu 7 sebanyak 6, yaitu berapa aja? 1,6, 6,1, 3,4, 4,3, 2,5, 5,2. Nah, langkah pertama adalah kita cari peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Kita misalkan P5 sama dengan NA-nya berapa? 4 per NS, sampel, ruang sampelnya 36. Nah, P7, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 6/36. Nah, sehingga diperoleh peluang mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah atau ya, yang diingat-ingat atau. Kalau atau berarti
tambahkan. Jadi 4/36 ditambah 6/36 sama dengan 10/36. Yang kedua yaitu suatu tes. Soalnya suatu tes diikuti oleh 15 orang S1, 25 orang D3, dan 30 orang SMA. Jika seorang dipanggil, maka peluang terpanggilnya S1 atau D3 adalah langkah pertama, jumlah semua yang ikut tes. Nah, setelah mencari NS, namanya NS ya, kita cari peluang S1, peluang terpanggilnya S1. Kita simpulkan PS1 sama dengan NA per NS sama dengan S1 nya kan tadi ada 30, S1 ada 15, 25 itu D3, yang ini adalah SMA yang 30. Nah, berarti NA 15 per NS 70. Ini adalah peluang terpanggilnya S1. Yang kedua, peluang terpanggilnya D3 sebanyak berapa? Sama rumusnya, peluang sama dengan NA per NS. D3 ada 25 per 70. Nah, ini adalah peluang terpanggilnya D3. Nah, sekarang ke pertanyaannya, peluang terpanggil S1 atau D3, berarti PS1 atau D3 sama dengan, karena atau maka di sini dijumlahkan. PS1 ditambah PD3 sama dengan 15/70 ditambah 25/70. Hasilnya kan 40/70. Disederhanakan menjadi 4/7. Nah, udah dilihat kan tayangan PPT-nya? Bagaimana? Ada yang masih kesulitan? Jika masih ada kesulitan, kita ketemu di Meet pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang soal-soal peluang. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.